Halo sahabat Borneo, selamat bertemu lagi di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini, kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Pesugihan Sate Gagak Berniaga dengan Dedemit. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita bisikan Borneo lainnya. Kisah menyeramkan ini terjadi pada seorang pria yang nekat mencoba pesugihan sate gagak. Sebut saja namanya Dharma, seorang petani miskin di Kabupaten Banjarmasin yang sudah tidak tahan lagi hidup dalam kemiskinan. Ia mendengar kabar tentang pesugihan sate gagak dan tanpa pikir panjang, Dharma memutuskan untuk mencoba keberuntungan dengan melakukan ritual pesugihan tersebut. Dharma mempersiapkan segala sesuatunya sesuai petunjuk yang ia dapatkan dari seorang dukun orang pintar. Dharma bersiap di malam Jumat, membawa bumbu seadanya, tungku, arang, dan tusuk sate. Semua keperluan disiapkan dan Dharma berangkat tengah malam. Awalnya ada rasa ketakutan, karena tidak ada bayangan sama sekali berjualan sate gagak pada makhluk halus. Setibanya di pinggiran hutan, Dharma merasakan hawa yang tidak biasa. Menurutnya, lokasi yang jadi tempat berjualan sate gagak benar-benar angker. Ketika burung gagak disembelih dan dipotong-potong seukuran daging sate, hawa di sekitar hutan terasa sangat menyeramkan. Waktu itu Dharma mencopot semua pakaian. Ritual yang disampaikan Simba orang pintar itu harus berjualan dalam kondisi tidak pakai busana. Dharma kemudian membaca mantra, menyalakan api, dan membakar sate gagak hingga aroma daging tercium harum. Dharma juga menyimpan uang 100.000 di dalam wadah dan dibiarkan terbuka. Jadi uang itu adalah uang pancingan untuk pembayaran. Suasana benar-benar berubah seketika, apalagi saat asap dari pembakaran sate mulai memenuhi sekitar tempat berjualan. Lambat laun dari kejauhan terdengar langkah kaki. Jelas langkah kaki itu bukan langkah kaki manusia. Tiba-tiba di depan Dharma ada seseorang yang duduk dengan tubuh hitam berbulu lebat yang tinggi besar. Makhluk tersebut duduk bersila dan lututnya itu hitam semua. Waktu itu Dharma hanya terdiam dan didengarnya hembusan nafas yang sangat kencang dari ketinggian sekitar 4 meter. Tak lama setelah sate matang, sate gagak diambil oleh tangan yang bentuknya besar berbulu lebat dan hitam. Selanjutnya terlihat uang yang berada di dalam wadah bertambah sejumlah sate yang diambil. Dharma terkejut dan benar-benar tidak paham dan juga tidak berani menengok ke atas. Kejadian itu terus-menerus terulang hingga seluruh sate gagak yang dijualnya habis. Dharma hanya melihat sate yang dibakarnya diambil tanpa ingin tahu siapa yang membeli satenya. Setelah sate gagak terjual semua, kondisi di sana semakin mencekam. Dharma merasa tubuhnya terasa dingin dan hampir tak berdaya. Namun, ia berhasil bertahan. Dharma juga menyadari jika di sekitarnya masih banyak sosok-sosok yang menunggu. Dharma memang mendapat keuntungan berlipat dari hasil berjualan sate gagak pesugihan. Namun dampaknya, ia merasakan para pelanggan sate gagak selalu berdatangan ke rumahnya dengan wujud yang menyeramkan setiap malam Jumat, menanyakan satenya mana. Dharma seringkali diganggu oleh suara-suara aneh di malam Jumat, bayangan-bayangan gelap yang mengintainya, dan sosok makhluk halus yang menyeramkan. Tak peduli seberapa banyak kekayaan yang ia dapatkan, Dharma merasa terhantui seumur hidup oleh keputusannya mencoba pesugihan sate gagak. Hingga suatu malam Jumat, ketika Dharma terlalu lelah dan takut, ia mendengar bisikan lembut di telinganya.
keturunanmu harus melanjutkan pesugihan ini jika engkau tidak mau melakukannya lagi. Dharma menyadari bahwa ia tak bisa lepas dari kutukan pesugihan sate gagak ini. Takdirnya telah terikat dengan keputusannya dan kini ia harus menerima konsekuensinya seumur hidup. Dharma merasa semakin terjebak dalam pesugihan sate gagak tersebut. Setiap malam Jumat, ia harus menghadapi ketakutan dan gangguan dari makhluk-makhluk halus yang selalu mengintainya. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan mengerikan menjadi penghuni setiap malam-malam Dharma. Meskipun Dharma mendapatkan kekayaan dari berjualan sate gagak tersebut, namun harga yang ia bayar untuk itu terasa sangat mahal. Dharma merasakan penyesalan dan selalu merasa diteror setiap harinya. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk melakukan pesugihan sate gagak telah membawanya menuju ke titik tanpa jalan keluar. Dharma mengerti bahwa ia harus menerima nasibnya, bahwa pesugihan ini akan menghantuinya seumur hidup. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat, dan mungkin kalian juga ingin berbagi kisah menegangkan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan kisah-kisah horor, kisah nyata ataupun misteri yang ada di Kalimantan, hanya di channel Bisikan Borneo ini. Bagi sahabat Borneo yang memiliki pengalaman mistis atau cerita mistis dari kejadian nyata, silahkan bercerita di grup Instagram, Facebook, dan TikTok Bisikan Borneo. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan, sihat selalu.